Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hamdi Fiansyah dengan NIM 2403864 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang pemantulan cermin. Yang pertama ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana hubungan bayangan yang dihasilkan cermin datar dengan sinar datang. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh sudut cermin datar terhadap sudut yang bayangan yang terbentuk gitu ya harusnya. Yang ketiga, bagaimana cara mencari kelengkungan cermin datar dan cermin cembung, dan yang terakhir bagaimana bayangan terbentuk pada cermin lengkung. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui hubungan bayangan yang dihasilkan cermin datar dengan sinar datang, dan yang kedua mengetahui pengaruh sudut cermin datar terhadap sudut yang terbentuk. Nah, yang ketiga mengetahui cara mencari kelengkungan cermin datar dan cermin cembung, dan juga yang terakhir mengetahui bagaimana bayangan terbentuk pada cermin lengkung. Oh ya, di tujuan yang kedua kita koreksi ya guys, ini kayaknya typo. Tujuan praktikum yang kedua yaitu mengetahui pengaruh sudut cermin datar terhadap bayangan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulan praktikum yang pertama yaitu hubungan sudut datang dan sudut pantau pada cermin datar itu sama besar. Jadi bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu maya, tegak, sama besar dengan objek aslinya. Nah, pada eksperimen yang kedua, kesimpulannya itu semakin besar sudut yang dibentuk oleh kedua cermin, maka jumlah bayangan yang dihasilkan itu akan semakin sedikit. Nah, sedangkan sebaliknya, ketika sudut yang semakin mengecil, maka jumlah bayangan akan semakin banyak. Hal ini berhubungan dengan rumus N sama dengan 360 per theta min 1. Nah, di eksperimen ketiga, kesimpulannya yaitu jari-jari kelengkungan cermin cembung tuh sebesar 3,206 cm dan cermin cekung tuh sebesar 3,3 cm harusnya ya guys. Yang didapat dari rumus R sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat per S kali 2. Nah, kesimpulan praktikum yang keempat yaitu pada cermin cembung bayangan tidak termasuk bayangan yang terbentuk itu nyata, terbalik, dan diperkecil jika jarak objek lebih besar dari R. Nah, ketika jarak objek sama dengan R, maka bayangan yang terbentuk itu nyata, terbalik, dan sama besar. Dan jika jarak objek lebih kecil dari R, maka bayangan yang terbentuk itu maya, tegak, dan diperbesar pada cermin cembung. Selalu maya. Kalau pada cermin cembung itu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, data ini kami simpulkan dari analisis data. Nah, yang pertama ini untuk praktikum yang kedua, di mana dapat dilihat dari data ketika si sudut yang dibentuk oleh kaca itu sedikit lebih besar, maka CN-nya itu lebih sedikit bayangan yang dihasilkan. Sedangkan ketika diperkecil sudutnya, maka bayangan yang dihasilkan tuh akan semakin banyak. Ini hasil analisis data praktikum yang ketiga, di mana kita tuh mencari kelengkungan cerminnya menggunakan persamaan ini dan dihasilkanlah R-nya segini. Selanjutnya ada hasil analisis data yang pada cermin cembung, nah di mana U-nya itu 30 cm, V-nya itu 17, R-nya itu 11. Nah, bisa dilihat di sini R rata-ratanya itu berkisar di antara angka 12,5. Nah, grafiknya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini analisis data dari percobaan cermin cekung. Variabel bebasnya itu jarak ya. Jadi jaraknya yang diubah-ubah. Jadi jarak fokusnya itu 21. Jadi ketika kurang dari 21, bayangan tuh bakal ngeblur, dan ketika lebih juga bakalan ngeblur gitu guys. Ini dapat dilihat sendiri datanya. Nah, ini grafik yang dihasilkan dari jarak yang diubah pada cermin cekung gitu. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.